Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan belajar kita setiap malam Jumat, kajian tentang Riyadhus Shalihin dengan Ustadz Farid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Lanjut saja ke acara yang utama, yaitu kajian kitabnya, dan kita buka bersama-sama kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustadz Farid, tafadhol. Kayaknya kemarin ada tilawahnya, enggak ada tilawahnya. Oh, khusus perdana ya. Kedua enggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, akhwatil ahibba, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali dapat bermuajahah, bermujalasah dalam majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini kita kembali lanjutkan membaca hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, sahasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Khawani fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti di hadis yang kelima, hadis tentang Abu Yazid dengan anaknya, di mana Abu Yazid ini ingin berinfak, ingin bersedekah, dibawa ke masjid, diberikan kepada orang di masjid, tapi kemudian sama anaknya malah diambil, kan gitu. Kemudian keduanya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah bersabda, ya bagimu apa yang sudah kamu niatkan wahai Abu Yazid, adapun anakmu ya dia mendapatkan apa yang dia ambil, kurang lebih seperti itu. Khawani-fillah, kita lanjutkan masuk pada hadis yang keenam, hadis yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunyah beliau adalah Abu Ishaq.
Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Itu nama lengkap beliau, nasabnya sampai ke mbahnya lagi. Kalau kita disuruh nyebutkan nama mbahnya buyut kita aja mungkin udah siapa namanya ndak tahu. Kan gitu. Paling sampai bapak, mbah, buyut, udah di atasnya buyut udah pusing, biasanya kan gitu. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah seorang di antara 10 sahabat yang diberikan kesaksian oleh Rasulullah SAW dijanjikan akan masuk surga. Nah, kita sebagai tulab harus hafal ini 10 al-mubasysyaruna bil jannah. Minimal itu namanya, nasabnya, biografi singkatnya itu paling tidak kita harus tahu. Jangan sampai kita ngerti, hafal semua kasus dan peristiwa yang dialami oleh Raffi Ahmad, Leslar, tapi al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah malah tidak hafal. Tidak tahu Leslar? Oh, tidak tahu. Alhamdulillah kalau tidak tahu. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min wajain ishtaddabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui saya, mengunjungi saya, menjenguk pada tahun haji wada. Min wajain ishtaddabi, karena aku tertimpa satu penyakit, panas atau demam. Fakultu, maka aku kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balaghobi minal waja'i mataro. Saya ini sudah mengalami sakit sebagaimana yang Anda lihat, wahai Rasulullah. Wa ana dzumalin, sedangkan saya ini punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang akan mewarisi hartaku kecuali hanya seorang anak perempuan. Kalau ada mayit punya satu anak perempuan, jatahnya berapa? Setengah ya, setengah. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Qultu, aku kemudian nawar, fasyatru ya Rasulullah, kalau setengah beripun? Faqala la, tidak boleh. Qultu, aku kemudian berkata, fathulutsu ya Rasulullah, ya sudah kalau gitu tidak boleh 2/3, tidak boleh setengah, 1/3. Qala athuluts, oke, 1/3 tidak apa-apa. Wathulutsu katsir, dan 1/3 itu pun sudah banyak sebenarnya untuk dijadikan sebagai wasiat. Au kabir, ini syak dari rawi ya, apakah Rasulullah bersabda katsir atau kabir. Innaka antadhara warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, minta-minta kepada orang lain. Artinya ya memang kita dianjurkan untuk menjadi orang yang punya duit, orang yang punya harta. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu lantung fiqo nafaqotan, tidaklah menginfakkan, menafkahkan satu nafkah, satu infak. Tabtagi biha wajhallahi, di mana kamu dengan satu nafkah itu, satu infak itu mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan diberi pahala atas nafkah, atas infak yang kamu berikan. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, bahkan kalau kamu menyuapi istrimu, maka satu puluhan, satu suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu juga nanti akan bernilai nafkah, akan diberi ganjaran, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran nanti kalau sudah menikah, jangan tinggalkan makan sepiring berdua. Kalau bisa sendok ya jarang-jarang dipakai lah. Ya, jadi ya muluk. Apa muluk itu bahasa Indonesianya apa?
Apa coba bahasa Indonesia muluk? Makan pakai tangan. Ya, kalau pakai sendok emang nggak pakai tangan? Pakai tangan juga kan? Qala fakultu ya Rasulullah. Aku kemudian berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Kayaknya ini nanti aku akan ditinggal oleh para sahabatku. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah. Illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Kamu tidak akan ditinggal, maka kamu banyak beramal. Kamu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat dan ketinggian atau kemuliaanmu. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudurru bika akharun. Kamu tidak akan ditinggalkan, kamu terus beramal sampai nanti ada beberapa kaum yang akan mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain nanti akan mendapatkan madarat lantaran dirimu. Ya, maksudnya berarti memberikan manfaat untuk kaum muslimin, madarat kepada orang-orang kafir. Allahumma amdili ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabim. Ya Allah, terimalah hijrahnya para sahabatku dan janganlah engkau kembalikan mereka pada kekafiran. Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah. Akan tetapi yang disayangkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Jadi hadis ini itu karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mendengar bahwa Rasulullah menyabdakan Sa'ad itu nanti akan mati duluan. Sa'ad itu nanti akan mati duluan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini khawatir kalau sabda itu nanti berkenaan dengan dirinya. Ternyata bukan berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Karena Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Korelasinya apa hadis ini dengan judul bab yang dicantumkan oleh Imam Nawawi tadi itu loh. Walaupun cuma satu suap, tapi kalau diniati mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya satu suap itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngasih uang belanja seminggu 5 juta, tapi kalau tidak diniati menafkahi istri dalam rangka beribadah, dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah, ya sudah, ya sekedar selesai kewajiban saja ngasih uang belanja. Kayaknya agak kurang nyambung ya kalau sama antum ya, kurang relate soalnya ya. Ya langsung kita masuk ke hadis berikutnya saja. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ini hadis yang sudah sangat familiar, saya yakin semuanya sudah hafal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian, raga kalian. Wala ila suwarikum, tidak juga melihat pada penampilan luar kalian. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang dulu melihat ila qulubikum, pada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kalau bisa ya dikonekkan antara tampilan luar dengan esensi atau yang ada di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Luarnya pakai koko, bawahnya sarung, atasnya peci, ya sebisa mungkin hatinya juga seperti itu. Jangan sampai kokonan, sarungan, tampilannya itu udah kayak Pak Ustadz, sudah kayak syekh, kan? Sampai rusak tenggorokannya bilang syekhnya itu. Saking fasih khoknya. Nah, tapi ternyata hanya tampilan luarnya saja. Ternyata ketika dia menyendiri, ternyata melakukan dosa-dosa yang naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Apalagi masa sekarang kan, hari ini itu kan melalui perantara kotak ajaib itu kan, sendirian dalam kamar itu udah bisa melakukan ratusan ribuan dosa dan maksiat di situ kan itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari.
hadis yang tadi, hadis yang ketujuh tidak terus kemudian ya sudahlah kalau gitulah aku pakai pakaian yang biasa aja, yang penting kan amalnya. Ngapain saya pakai minyak wangi, ngapain saya nyetrika, yang penting kan amal, yang enggak gitu juga. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal kan gitu. Kalau kita bisa rapi, bisa wangi, bisa good looking, kenapa enggak kan gitu. Yang penting jangan cuma good looking luarnya kan, itu esensinya itu. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Biasanya lebih akrab di telinga kita dengan nama Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu ketika ditanya, anir rajuli, tentang seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan, yang berperang, turun ke kancah peperangan, berjihad, tapi motifnya syaja'atan, karena ingin tampil sebagai seorang yang gagah berani. Wa yuqatilu hamiyatan, ada juga yang berperang tapi berperangnya tuh hamiyah, karena fanatisme, entah fanatisme suku, kabilah, bangsa, atau mungkin bahkan marga. Kalau orang Jawa sih kayaknya nggak ada marganya ya, ngasih nama ya sak kenone kan gitu. Ya enggak sak kenone sih sebenarnya sih. Ya enggak terus dimaksudkan ada marganya kan, enggak kan gitu. Walaupun tren akhir-akhir ini beberapa orang itu ngasih nama anak, nanti belakangnya itu dikasih akronim nama bapak dan ibunya. Ada yang seperti itu. Wa yuqatilu riya'an, ada juga yang berperang tapi motifnya karena riya, ingin dilihat, ingin dipandang. Ayyudzalika fisabilillah, manakah di antara yang demikian itu yang fisabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, man qatala, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan motif supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, fahuwa fisabilillah, maka itulah yang fisabilillah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau ada orang ikut perang berjihad tapi motifnya riya, dia tidak fisabilillah, ya tidak fisabilillah, secara esensi dia tidak fisabilillah. Tapi kalau dia meninggal di medan perang, ya perlakuan secara zahirnya nanti ya seperti seorang yang mati syahid kan gitu, tidak dimandikan kan gitu. Kalau orang yang mati syahid kan tidak dimandikan kan, langsung dikafani kemudian dikuburkan kan gitu, tidak disolati juga. Dan yang seperti ini memang ya namanya ikhlas, menjaga hati, menghadirkan hati dalam setiap aktivitas, terutama untuk para mujahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah kan betul-betul harus dijaga. Kalau kita baca dalam banyak kitab sejarah ya, baik sirah atau sirah sahabat atau sirah yang lain, tapi natbah tabi'in itu kan kita dapati ada kisah-kisah bagaimana orang itu ikut berjihad bersama dengan Rasulullah, tapi karena terlalu banyak luka, akhirnya kemudian justru malah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal berperang bersama dengan Rasulullah dalam pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-9, wa an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, Nufai bin Al-Harith Ats-Tsaqafi, namanya Nufai bin Al-Harith Ats-Tsaqafi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim saling bertemu, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka baik yang bunuh atau yang dibunuh dua-duanya di neraka. Qultu, Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang bunuh sih iya, wajar dia masuk neraka. Fama balul maqtulah, kalau yang dibunuh kok bisa dia masuk neraka Rasulullah? Ini gimana? Kan gitu. Qala, Rasulullah bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, yang dibunuh itu sudah berkemauan kuat, sudah berazam untuk membunuh temannya yang membunuh dia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan maksud dari finnari di sini apakah khalidan atau tidak ya? Kalau para ulama
tentu karena statusnya masih muslim ya masih ada kesempatan untuk masuk surga kan gitu. Karena walau seperti apapun orang kalau meninggal dunia dalam kondisi muslim dan mukmin maka masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya walaupun nanti mungkin mampir dulu kan gitu kan. Dan mampirnya ya berapa lama kan kita enggak tahu ya sampai bersih lah. Nanti kalau udah bersih baru diangkat kan gitu. Yang ke-10, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sholatur rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki dalam jamaah, artinya salat dengan berjamaah, tazidu ala salatihi, itu lebih dari salatnya fi suqihi, di pasar, wa baitihi, dan rumah, bid'an wa isyrina darajah. Bid'an itu angka antara 2 sampai 9 kan gitu. Jadi derajatnya perbedaannya sholat seseorang berjamaah dengan sholat di pasar atau di rumah sendirian adalah 20 sekian derajat. Wadzalika, yang demikian itu, anna ahadahum, salah seorang di antara mereka yang berangkat untuk sholat berjamaah, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus wuduknya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, tidak hanya sekedar yang rukun. Dibasuh dulu tangannya 3 kali, kemudian kumur, kemudian istinsyak, istinsar, tidak lupa basmalah, baru kemudian basuh wajah pun tidak mencukupkan hanya 1 kali kan gitu. Karena yang rukun kan cuma sekali. Jadi orang wudu ngusap wajah sekali itu sudah, membasuh wajah sekali itu udah sah wudunya. Tapi 3 kali, kemudian tangannya juga sama, dipanjangkan anggota tangannya itu dibasuhnya sampai ke lengan kan gitu. Dan seterusnya, disempurnakan wudunya. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Ini juga diantara faidahnya adalah orang kalau mau berangkat ke masjid itu lebih afdol ambil wudhu dari rumah. Kalau kita di asrama ya berarti wudhunya dari asrama baru kemudian berangkat ke masjid. Lebih afdolnya seperti itu, terkecuali misalkan antri di asrama terlalu banyak, terlalu rame, sehingga kalau kita nunggu antrian justru nanti kita masbuk. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Dalam kondisi seperti itu ya lebih afdol, lebih prioritas kita langsung berangkat saja. Kalau di masjid insya Allah tidak ada antri, ya biar nanti ngejar kesempurnaan berjamaahnya. Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah, kemudian dia berangkat ke masjid tidak menghendaki, atau dia berangkat ke masjid itu tidak ada maksud lain kecuali untuk sholat. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang mendorong dia untuk berangkat ke masjid kecuali sholat. Artinya berangkat ke masjid itu tidak untuk COD, tidak untuk menemui siapa gitu kan. Kok ada yang pernah ditemui di masjid? Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah dia melangkahkan 1 langkah kakinya, illa rufi'a lahu biha darajatun, melainkan akan diangkat baginya 1 derajat, wa hutta anhu biha khati'atun, dan akan dihapuskan darinya 1 kesalahan, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Sayangnya jaraknya dekat sekali ya. Jadi derajat yang diangkat cuma sedikit. Kalau mau banyak toh, muter, betul. Muter ke sana biar banyak. Biar banyak. Fa idza dakhalal masjidah, apabila dia sudah masuk masjid, kana fis shalah, maka dia dihitung dalam sholat. Jadi sejak dia masuk masjid itu sudah dihitung masuk dalam ibadah sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, selama yang menahan dia di masjid itu ya sholat. Kalau berangkat lebih awal dia tertahan di masjid karena nunggu sholat, maka sudah dihitung secara pahala tentunya ya, bukan secara real ritualnya enggak. Secara pahala sudah dihitung dalam aktivitas sholat. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, dan para malaikat akan bersolawat atas salah seorang kalian. Sholatnya
sholawatnya malaikat kepada manusia itu artinya adalah permohonan ampun. Permohonan ampun. Jadi kalau ada kata-kata malaikat bersolawat untuk manusia maka artinya adalah al-istighfar. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Madama fi majlisihil ladzi shalla fihi, selama dia masih berada di tempat duduk atau tempat di mana dia sholat di dalam masjid. Yaquluna, para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi, selama dia tidak melakukan atau mengganggu di dalam masjid dan selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, dan hadis ini menggunakan lafalnya Imam Muslim. Memang kadang kita dapati seperti ini. Sebagaimana dalam ilmu hadis kan kita tahu dalam ilmu hadis itu ada istilah namanya riwayat bil makna, kan gitu. Jadi secara makna Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini sepakat, hanya saja lafalnya ada perbedaan. Dan yang dicantumkan, yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, hadis nomor 10 menggunakan lafalnya Imam Muslim. Begitu. Nah, jadi ketika kita sudah baca hadis ini kan akhirnya kita berangkat ke masjid, niatnya dilempengkan, diluruskan, kan gitu. Ketika motif kita, niat kita itu lurus, lempeng, nah betapa banyak fadilah yang bisa kita dapatkan. Berbeda dengan orang yang belum tahu, tidak tahu, belum ngaji, tidak pernah membaca hadis ini, tidak pernah mendengar hadis ini, ya berangkat ke masjid ya sudah sekedar berangkat saja, kan gitu. Tidak diawali dengan menyempurnakan wudhu, tidak diawali dengan motif-motif yang itu tadi. Khonifillah arsyadakumullah ta'ala, hadis yang ke-11. Wa an Abil Abbas Abdillah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ini apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala, dalam riwayat yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an baik makna atau lafal semuanya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan yang demikian. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang punya ham itu ya, keinginan, rentek hati, ada keinginan untuk melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, tapi kemudian tidak jadi dia kerjakan, kata bahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah mengerjakan satu kebaikan kamilah, sempurna. Padahal tidak jadi dikerjakan, tapi sudah diniati, sudah berkeinginan melakukan perbuatan kebaikan, amal soleh, kan gitu. Dari asrama atau dari rumah sudah bismillah, ini nanti saya mau infak, mau sedekah, mau tak masukkan ke kotak, kan gitu. Besok hari Jumat ya, sudah diniati, ternyata pas kotak sudah sampai depan dia, rogoh kantong kanan, rogoh kantong kiri, rogoh kantong depan, peci diambil, disingkap-singkap, ternyata tidak ada uang, kecer, ternyata ketinggalan. Itu sudah dihitung nanti, sudah dihitung melakukan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha, kalau ada seseorang berkeinginan, bertekad, berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian jadi dia kerjakan, kata bahallahu asyra hasanatin, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganjar dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat.
ila ad'afin katsiroh, bahkan bisa berlipat-lipat lebih dari 700 kali lipat. Apalagi nanti kalau masuk bulan Ramadan, apalagi kalau dikerjakannya di tanah haram. Nah, itu nanti akan berlipat-lipat lagi karena amal itu kan beda tempat nanti akan beda nilai, beda waktu juga akan beda nilai kan gitu. Sholat sunnah siang hari dengan sholat sunnah malam hari nilainya beda kan gitu. Infak sama-sama 1.000 dalam kondisi punya uang 100.000 dengan dalam kondisi hanya punya uang 10.000, ya jelas lebih utama ketika punya uang hanya 10.000. Infak sama-sama 1 juta, tapi yang satu punya uang cuma 10 juta, tapi dia infakkan 1 juta, artinya berapa persen? 10%. Dengan orang yang hartanya 1 miliar, dia infak 1 juta. Ya tentu secara nilai nanti akan berbeda ketika dibandingkan antara satu dengan yang satunya tadi. Ya jelas nggak bisa dibandingkan dengan orang yang tidak berinfak, itu udah nggak usah dibahas. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada orang berniat melakukan keburukan falam ya'malha, namun tidak jadi dikerjakan karena takut kepada Allah, karena ingat bahwa maksiat itu nanti akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan malapetaka. Kata bahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kebaikan kamilah, sempurna, padahal tidak jadi dikerjakan. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau kemudian jadi dikerjakan, kata bahallahu sayyi'atan wahidah, ditulis satu keburukan wahidah, tidak ada lafal kamilahnya, jadi ditulis hanya satu keburukan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kan penting bagi kita untuk setiap saat, setiap waktu menghadirkan hati, memperbanyak niat kan gitu. Walaupun kelihatannya cuma sepak bola, diniati saja sepak bola itu. Bismillah saya sepak bola biar fresh, nanti lancar lagi dalam menghafal Al-Quran kan gitu kan. Kelihatannya cuma sepak bola, tapi kan bisa ada nilai ibadahnya. Kelihatannya cuma tidur, tapi kalau tidurnya tuh bismillah saya tidur lebih awal biar nanti bangun jam 3. Nanti saya bangun jam 3 bisa tahajud, bisa persiapan setoran, bisa murojaah. Tidurnya dari jam 10 sampai jam 3 itu nanti akan bernilai pahala. Beda dengan orang yang tidur sekedar tidur saja. Ya sudah, dia hanya sekedar dapat tidur saja. Kan itu. Makan, kelihatannya cuma makan kan. Tapi kalau makan itu diniati bismillah, saya makan ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmatmu, dalam rangka biar nanti setelah makan saya kuat lagi dalam menghafal, kuat lagi dalam ibadah, kuat lagi dalam murojaah. Nanti makannya akan bernilai ibadah. Hadis berikutnya, hadis nomor 12. Wa an Nabi Abdurrahman, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab, biasanya lebih familiar kita sebut Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ini hadis ini memuat kisah ya, kisah yang insyaallah semuanya sudah pernah mendengar. 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, pernah dengar semua ya? Bukan kera yang terjebak dalam gua, bukan. Nah, kalau itu kera sakti itu. Itu lain lagi itu. Intolaqa salasatu nafarin, ada 3 orang yang berangkat melakukan sebuah perjalanan. Mimman kana qablakum, 3 orang ini adalah berasal dari kaum sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai namanya melakukan perjalanan kan, nanggoh malam, akhirnya kan butuh untuk berhenti istirahat, nginep dulu, tidur dulu. Nah, mereka bertiga masuk ke gua, fadakhuluhu, masuk ke dalam sebuah gua. Ketika mereka bertiga berada dalam gua, fanhadarat sakhratun minal jabal, ada batu ngelinding dari atas. Fasaddat alaihimul ghar, batu itu ngelinding berhenti pas di mulut gua.
di mana mereka bertiga ada di dalamnya. Akhirnya kan mereka tidak bisa keluar kan. Faqalu, maka mereka bertiga berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak bisa atau tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah lantaran amal soleh kalian. Nah, ini hadis ini menjadi salah satu di antara dalil bahwa tawassul dengan amal soleh itu mubah, diperbolehkan. Jadi tidak masalah. Misalkan mau ujian, tiba-tiba rajin sholat duha, tiba-tiba rajin sholat sunnah, tidak masalah seperti itu. Setelah sholat sunnah minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan, tidak masalah. Jadi bertawasul dengan amal soleh itu tidak masalah. Jadi tidak semua tawasul itu syirik, tidak semua tawasul itu bid'ah. Ada tawasul yang diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat. Di antaranya adalah tawasul dengan amal soleh. Qala rajulun minhum, laki-laki pertama menuturkan atau berkata, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani, aku punya orang tua yang keduanya sudah sepuh, sudah tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, aku tidak pernah ngasih makan, tidak pernah memberikan hasil perahan sapi saya, kalau dalam kisahnya itu kan memberi susu ya, kepada keluarga saya. Pokoknya yang saya prioritaskan, utamakan adalah kedua orang tua saya. Fana abi talabas syajari yauman, tapi suatu hari saya mencari kayu bakar, jaraknya jauh. Falam arih alaihi ma hatta nama, sehingga pada hari itu aku belum sempat ngantar makanan, ngantar susu untuk kedua orang tua saya. Hatta nama, sampai keduanya tertidur. Fahalabtu lahuma, maka aku kemudian memerahkan susu untuk keduanya. Wabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Ketika sudah dibawa, ternyata bapak ibunya sudah tidur, sudah istirahat. Fakarihtu, maka aku tidak suka an uqidhahuma, untuk membangunkan keduanya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, aku juga tidak mau memberikan susu yang sudah aku perah kepada siapapun sebelum aku berikan kepada kedua orang tua saya. Falabithtu, maka aku tunggu kedua orang tua saya itu, wal qadahu ala yadi, sedangkan wadah susu itu masih tak pegang, masih saya pegang. Angtadiru istiqadhahuma hatta bariqal fajru, aku tunggu sampai keduanya bangun, terjaga sampai fajar menyingsing. Wasibiyatu yatadhaghuna, anak-anak saya sudah teriak-teriak, sudah pada nangis kelaparan. Inda qadamayya, di kedua kaki si laki-laki yang pertama ini. Fastayqadha fasyariba ghabuqahuma, kedua orang tua saya akhirnya kemudian terbangun, saya serahkan, kemudian diminumlah susu hasil perahan saya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, apabila yang aku lakukan itu ibtigha wajhika, murni untuk mengharapkan ridhomu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka berikanlah kemudahan, berikanlah solusi atas masalah yang menimpa kami ini. Min hadhihi sakhrah, ini loh masalah kami, batu ini loh yang nutup pintu gua. Fan farojat syai'an la yastati'unal khuruja minhu, secara ajaib batu itu kemudian geser, tapi gesernya masih sangat sempit sehingga tidak bisa dipakai untuk keluar. Tibalah giliran laki-laki kedua. Qalal akhar, laki-laki kedua kemudian berkata, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin, aku punya sepupu perempuan, ibnatu ammin, anak perempuan dari paman, dari bapak. Dalam bahasa Arab kan memang lengkap ya, paman dari bapak ada sendiri, paman dari ibu ada sendiri. Kosakatanya kan beda, amun sama kholun. Kalau amun dari bapak, kalau kholun dari ibu. Nah, ini punya sepupu perempuan dari paman yang berasal dari jalur bapak.
Kanat ahabban nas ilayya. Sepupu perempuan saya itu betul-betul saya itu cinta banget sama dia. Cinta banget sama dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lafalnya itu kuntu uhibbuha ka'asyad dima yuhibbur rijalun nisa. Aku cinta sama dia itu ya selayaknya seperti laki-laki seneng cinta sama perempuan. Dan dalam fikih kan memang yang namanya sepupu itu bukan mahram, boleh dinikah. Cuma memang biasanya adat masyarakat kita ya kalau dengan sepupu ya kaya ora ana liyane wae kan gitu. Kayak enggak ada yang lain aja kan gitu. Mosok mbake sendiri dinikah kan. Tapi kalau secara fikih sepupu itu bukan mahram. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku betul-betul pengen sekali sama dia. Fa'aradtuha ala nafsiha di sini kinayah, maksudnya ya pengen gitu. Paham ya? Pengen gitu sama sepupu saya itu. Famtana'at minni, tapi dia enggak mau, dia nolak saya. Hatta alamat biha sanatun, sampai kemudian setelah dia nolak itu berlalu 1 tahun. Sanatun minas sinin faja'atni. Nah, sepupu perempuan saya ini setelah berlalu 1 tahun ternyata dia punya satu masalah. Dia butuh uang. Datanglah singkat cerita dia kepada si laki-laki ini. Ya, wajarnya laki-laki kesempatan kan gitu. Dia butuh uang, saya pengen dia, kan gitu kan. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin, maka aku kasih dia 120 dinar. 120 dinar. Padahal 1 dinarnya itu berapa gram? 4,25 ya, kalau saya enggak salah. 4,25 kali 120 itu berapa itu? 4 kali 100 itu 400 kan? Gram. Sak gramnya berapa? Kalau sekarang ya kurang lebih 1 ya. Karena kalau dinar kan mesti dia emasnya ya di atas 20 karat. Enggak mungkin 17, apalagi cuma 11 kan enggak mungkin. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi syaratnya adalah ya, kamu harus mau sama saya. Kan gitu. Fa fa'alat, akhirnya sepupu perempuannya pun mau lah, gimana, emang butuh uang kan gitu. Hatta, kok udah rame sih? Belum ini. Baru mau, udah rame. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika sudah di lokasi, qadartu 'alaiha itu ya sudah karek. Kan gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan kalimatnya itu falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Qalat, sepupu perempuan saya berkata, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Janganlah kamu pakai cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Wala tafuddal khatam ini juga lafal kinayah, maksudnya ya jangan kamu rusak kehormatan saya kecuali dengan haknya, dengan pernikahan kan gitu. Ini tuh kita belum nikah kan gitu. Kalau emang kamu mau ya ayo nikah kan gitu kan. Kan cemen kalau ngomongnya sama ceweknya kan, ngomong sama orang tuanya, katanya gitu ya. Fan soroftu anha, maka seketika itu pula aku kemudian serasido, enggak jadi. Langsung berpaling, enggak jadi. Wahya ahabbun nas ilayya, padahal sepupu perempuan saya itu adalah manusia yang paling saya cintai ketika itu. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, enggak jadi, enggak terus kemudian piye wis rak sida ya tak jebokne duite. Ini enggak jadi ya uangnya tak ambil lagi ya gimana? Wis karek malah kowe muni takillah kan gitu. Ya enggak gitu. Enggak gitu. Enggak jadi kemudian uangnya ya ditinggal. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu betul-betul murni mengharapkan ridhomu, maka berikanlah solusi pada kami. Fan farajatis sokhroh, maka
kemudian batu itu pun geser lagi. Ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha, sudah geser 2 kali tapi masih belum bisa dipakai untuk keluar. Wa qala tsalits, maka tibalah giliran laki-laki yang ketiga. Allahumma ya Allah istajartu ujaro'a, aku dulu pernah mempekerjakan banyak pegawai. Wa a'taituhum ajrohum, mereka semuanya sudah tak upah mereka semuanya sudah tak serahkan. Ghaira rajulin wahidin, kecuali ada 1 orang. Tarokal ladzi lahu wa dhahaba, upahnya ditinggal, dia pergi. Fathammartu ajrohu, maka kemudian jatah upah si pegawai yang pergi itu sammartu itu ya dikelola, dikembangkan dari samroh kan. Kalau samroton kan buah kan, samaro ya samiru ya dikembangkan, dikembangbiakan, dikelola, hatta kasurat minhul amwal, sampai akhirnya dari upah yang sedikit itu kemudian berkembang menjadi banyak. Ketika sudah berkembang menjadi banyak, faja'ani ba'da khinin, orang itu datang menemui saya. Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, mana upah saya dulu? Upah saya dulu belum tak ambil, bayar. Upah saya dulu mana? Itu kalau kita ya, dek biyen piro gajinya ya, piro sih? 1 juta ya? Ya. Gitu. Kalau kita mungkin seperti itu. Fakultu, maka aku berkata, kullu ma taro min ajrika, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu, gajimu. Minal ibil wal bakor wal ghanam wal rokik, unta, sapi, wedus, itu ada beberapa budak, itu semua adalah upahmu. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi, orang itu kemudian berkata, wahai hamba Allah, ya Abdullah la tastahzi bi. Kalau bahasa kita hari ini ya, mbok aja ngeprank aku. Mosok gajiku mau, ora mungkin lah. Saya dulu kerja tuh cuma berapa? Ndak mungkin mosok segitu banyak upah saya. Fakultu, maka aku kemudian berkata, la astahzi bika, aku ini enggak main-main. Saya ini enggak bercanda sama kamu. Fa akhadahu kullahu, maka orang itu kemudian mengambil semuanya itu tadi. Diceritakan kan sama dia kan. Upahmu dulu tak kembangkan gini, jadi semuanya ini adalah milikmu. Dan dia dengan polosnya semuanya diambil, gak disisakan sedikit pun. Nes berarti kalau kita kan mungkin ya disisakan mungkin 1 ekor kambing apa gimana ya. Makasih ya, nah kan gitu kan. Enggak, itu disikat semua. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah kalau aku melakukan semua itu dalam rangka untuk betul-betul mengharapkan ridhamu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka berikanlah solusi kemudian atas masalah yang menimpa kami. Fan farajatis sakhrah fa kharaju yamshun, maka batu itu kemudian geser dan sudah bisa dipakai untuk keluar. Akhirnya mereka bertiga pun keluar dan melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi artinya keikhlasan dalam beramal itu nanti menjadikan amal yang kita kerjakan bisa dijadikan untuk wasilah. Kan gitu. Tiga-tiganya kan mengatakan di ujung cerita, di ujung pengakuan kan bilang, ya Allah kalau apa yang aku kerjakan itu murni betul, ikhlas betul untuk mengharapkan ridhomu, maka berikanlah kemudahan, berikanlah solusi untuk kami. Dan nyatanya batu itu geser. Artinya kan yang dikerjakan oleh mereka bertiga kan betul-betul ikhlas. Kan gitu. Nah, yang jadi soal, kita ini punya ndak amal yang kita simpan? Kita punya ndak amal yang ndak diketahui oleh orang lain? Mereka bertiga kan amalnya kan baru diceritakan dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit kan. Dan 3 amalan ini kan bukan amalan yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu ain ya semua orang mengerjakan. Sholat 5 waktu ya semuanya ngerjakan. Kan gitu. Puasa Ramadan semuanya ngerjakan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai andalan. Amal andalan itu ya sesuatu yang sifatnya sunnah, bahkan bukan fardu kifayah. Kan itu. Mungkin punya kebiasaan setiap Jumat mungkin apa gitu,
atau setiap sepertiga malam punya amalan apa gitu. Dan masing-masing dari kita seyogianya punya lah amalan-amalan tersembunyi yang suatu saat nanti bisa kita jadikan sebagai andalan ketika dalam kondisi sulit. Khonifillah arsyadakumullah ta'ala. Kita masuk ke bab yang kedua, kita baca muqaddimahnya baru nanti lanjut diskusi kalau ada yang mau didiskusikan. Bab yang kedua bab taubah, bab menjelaskan tentang taubat. Qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas setiap dosa yang dikerjakan. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, kalau kemaksiatan yang ingin ditaubati itu adalah kemaksiatan yang hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, la tata'allaku bihaqqi adamiyin, tidak ada kaitannya dengan hak manusia, falaha salah satu syurutin, maka ada 3 syarat kalau mau tobatnya diterima. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah, dia mandek jegrek berhenti, tidak lagi mengerjakan kemaksiatan yang dia taubati, kan gitu. Misalkan punya kemaksiatan suka mungkin kurang relate kalau untuk para santri ya, punya kebiasaan buka YouTube kemudian suka melihat konten-konten yang ya seperti itulah. Yang memperlihatkan bentuk-bentuk itu loh, segitiga, segi 4, itu maksudnya bentuk-bentuk itu ya. Nah, maka kalau dia mau bertobat dari dosa itu ya berarti tidak dikerjakan lagi, berhenti dari itu. Atau mungkin tobat dari minum khamr, pernah punya kebiasaan minum khamr, ya sudah, berarti ketika dia mengikrarkan diri bertobat kepada Allah ya tinggalkan khamrnya, tinggalkan khamrnya. Wasani, yang kedua syaratnya ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatannya. Taubat atau enggak nyesal ya? Enggak taubat namanya kan. Wasalis, yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang dia minta taubat kepada Allah abadan, selama-lamanya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu, kalau salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah. Kalau kemaksiatannya antara seorang hamba dengan Allah. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaku bi adamiyin, kalau kemaksiatannya itu berkenaan dengan hak manusia, hak orang lain, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi salasah, 3 yang tadi, berhenti dari kemaksiatan, menyesali, bertekad, berazam untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya, tambah 1, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, berlepas diri dari hak orang yang ada sangkutannya tadi, sangkutan kemaksiatan atau dosanya itu tadi. Fa in kanat malan, kalau berupa harta, au nahwahu, atau yang sejenis dengan harta, roddahu ilaihi, dikembalikan. Pernah mencuri, pernah merampok, pernah nilep misalkan. Kalau nilep kan nilep uang kan mesti kan. Maka sebagai bentuk taubatnya selain dari 3 tadi, maka hartanya dikembalikan. Ini itu. Yang agak rawan tuh biasanya kalau di asrama itu dianggapnya remeh, dianggapnya enggak apa-apa, ini teman sendiri kan. Beli bakwan 4 taruh atas lemari, balik-balik tinggal 3, yang 1 kemana ini kan. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu, kalau kemaksiatannya itu yang kaitannya dengan hak orang lain berupa had qadhaf. Had qadhaf itu kan dicambuk kan. Jadi dan qadhaf itu kan nanti bisa jatuh ketika tidak terpenuhi syaratnya. Kan itu. Menuduh orang lain berzina itu kan nanti akan terkena had cambuk. Kan itu. Nah, kalau ternyata ada rekayasa di situ, artinya kan dia sudah melakukan perbuatan dosa yang kaitannya dengan orang lain. Karena rekayasa yang dia buat, akhirnya orang lain dihukum cambuk. Nah, kalau dia mau bertobat, maka dia harus mempersilahkan orang yang dia jadikan sebagai objek rekayasa itu untuk
apa namanya gantian mencambuk dia atau meminta maaf pada dia. Nah ini yang penting nih, wa ingkanat gibatan istahallahu minha. Kalau dosanya itu berupa gibah, maka minta kehalalan kepada yang dia gibahi. Hati-hati ini, rawan sekali gibah ini, betul, rawan sekali. Wa yajibu ayatu bamin jami'il dzunub, wajib bertobat dari semua dosa. Fa inta bamin ba'diha sohat taubatuhu, kalau bertobat dari sebagian dosa maka tobatnya sah. Inda ahlil haqqi, menurut para ulama, min dzalika dzambi, dari dosa yang hanya dia mintakan tobatnya kepada Allah. Wa baqi alaihil baqi, adapun yang tidak dia minta tobat kepada Allah ya masih tidak terhapus karena dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, ijma' umat Islam bahwa taubat itu hukumnya wajib. Begitu ya kanifillah, insyaallah nanti hari Kamis yang akan datang kita lanjutkan kajian atau bacaan kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Ada salah kata, salah tindak tanduk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke pembawa acara, barangkali ada tanya jawab, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhol. Tapi kalau lupa hutang ke siapa kan repot kan. Yang pernah saya baca dan saya dengar keterangan terkait dengan yang seperti ini ya, kalau kita ingat nominalnya maka kita berinfak, bersedekah sesuai dengan nominal itu, dengan niat semoga bisa menggugurkan hutang, kan gitu. Tapi kalau setelah kita berinfak, setelah kita bersedekah, kok ternyata orang yang dulu pernah kita pinjam uangnya datang kemudian nagih dan kita ingat, oh iya betul, saya dulu tanya sama orang ini, ya kita tetap berkewajiban bayar. Tidak terus kemudian kita bilang, lah gimana kamu lama nggak kemarin udah tak sedekahkan. Tidak bisa, tidak bisa. Allah alam, yang pernah saya dengar keterangannya seperti itu. Itu. Yang penting kalau kaitannya dengan hutang itu jangan sampai kita berhutang dengan niat tidak mengembalikan. Nah itu nanti ada hadis khusus terkait dengan itu. Ancamannya cukup keras kaitannya dengan itu. Allah alam, gitu ya. Ada lagi? Begini, niat itu kalau yang saya baca di beberapa kitab khususnya di madzhab Syafi'i, memang niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi menyengaja terhadap sesuatu muqtarinan bi fi'li, beriringan dengan aktivitasnya. Kan itu. Sehingga mudah sekali untuk menilai apakah kita sudah niat atau belum. Misalkan nih, contoh simpel, sholat Isya. Kita sudah niat sholat Isya atau belum? Ya
kita lihat saja sebelum sholat isya itu kita dalam hati itu bismillah saya sholat isya atau tidak, kan gitu. Jadi untuk mengusir atau untuk mengetahui was-was itu sudah ada niat atau belum, ya tinggal kita deteksi saja tadi sebelum beramal itu saya sudah menyengaja belum melakukan ini. Kalau belum ya sudah, ketika kita ingat ya kita hadirkan niat itu. Tentunya kalau sifatnya amal-amal yang tidak mensyaratkan niat di awal. Tapi kalau amalan-amalan dalam hal ini ibadah yang ya niat sih kalau dalam hal ibadah mesti di awal, kan gitu. Kalau ibadah kok tidak diawali dengan niat ya sudah alamat itu. Alamat. Nah gini, kalau suatu perbuatan itu sudah baik, ya maka ya secara otomatis sudah ada pahalanya di situ, kan gitu. Yang tadi kita bahas kan tidur, makan, aktivitas-aktivitas yang secara syar'i hukumnya mubah. Kalau tidak diniati ya sudah berlalu saja gitu. Yang penting jangan kemaksiatan diniati baik, nah itu tidak bisa. Kalau kemaksiatan diniati baik itu tidak bisa. Allah alam. Itu ya. 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 Yang saya tangkap ada 2 poin ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita mengulang lagi kemaksiatan tersebut. Nanti ada di sini juga nanti disebutkan ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang hamba dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ada hambaku berdosa, bermaksiat. Terus dia sadar, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Kemudian dia beristighfar kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Setelah itu dia melakukan dosa lagi. Dan syarahnya, saya baca syarahnya itu, para ulama mengatakan dosa lagi yang dia kerjakan itu bisa jadi dosa yang pertama, bisa jadi dosa yang lain. Artinya tidak menutup kemungkinan maksud dari hadis itu adalah dosa yang pertama dilakukan lagi. Tapi setelah melakukan dosa, dia kemudian ingat lagi kepada Allah, sadar bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya, dia beristighfar, dia bertobat. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa, dia sadar punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya, dia beristighfar, bertobat kepadaku, aku ampuni, aku terima tobatnya. Ketiga kali dia masih lagi melakukan dosa lagi, diulang lagi untuk yang ketiga. Maka sama Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Dan setelah itu maka falyaf'al masya'ah, terserah dia mau melakukan apa. Selama setelah berdosa kemudian dia ingat, dia sadar, beristighfar, bertobat kepada Allah. Kan itu. Jadi tidak kemudian ini gimana saya ulangi lagi, kan itu. Pun mengulang lagi itu kan ada banyak motif, bisa jadi karena kepepet, bisa jadi karena terpaksa. Ya tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi memang disengaja. Ini gimana sih? Berat. Nah, gitu. Bisa jadi juga seperti itu kan. Kan gitu. Berarti enggak apa-apa nih kita maksiat aja, yang penting nanti tobat. Kalau kita tahu kapan jadwal kita, enggak apa-apa. Ada yang tahu jadwalnya? Enggak ada yang tahu jadwalnya. Ya kan? Enggak ada seorang pun yang tahu jadwalnya. Jadwal ketemuan sama malaikat Israel. Kan enggak ada yang tahu. Kalau tahu enggak apa-apa kayak gitu. Dosa tobat kan gitu. Jadwal saya nanti tanggal 22 bulan Januari 2023. Berarti ditoke. Toke itu apa? Orang Klaten, orang Solo tahu.
pol-pol ke bermaksiat. Nanti tanggal 21 bertobat beristighfar. Ketika ketemu malaikat Israel kemudian, aku udah tobat. Sayangnya kita tidak tahu kapan jadwal kita kan gitu. Maka sebisa mungkin kita selalu ingat ridho siapa yang mau kita cari. Apa yang mau kita hindari dan apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita tuju. Insya Allah kalau 3 itu selalu kita hadirkan. Ridho siapa yang kita cari. Siksa apa yang kita hindari. Nikmat apa yang kita tuju. Kita hadirkan terus itu 3 itu. Sambil terus dzikrul maut. Insya Allah. Dosa-dosa itu insya Allah akan kita hindari. Ya, kalau kaitannya dengan nanti pegang HP kemudian scroll nemu ya langsung di scroll lagi aja. Kalau scroll nemu terus nah itu udah lain kasus itu. Allahu ta'ala alam, begitu mungkin cukup 3. Kalau masih ada lagi ya nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.